Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di mata kuliah Mekanika Fluida. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penurunan tekanan dan rugi-rugi head aliran. Saat ini kita masuk di bagian kedua yang akan membahas tentang minor losses. Bisa ulangi lagi, minor losses ini terjadi pada pipe fitting. Misalnya pada elbow, expansion, contraction, pada valve, dan sebagainya. Nah, besarnya itu dihitung dengan persamaan umum ini, yaitu HL sama dengan KL V kuadrat per 2G. Dengan HL adalah minor losses, KL itu adalah loss coefficient atau resistance coefficient, dan V-nya itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, kita lihat satu persatu ya. Tiga gambar yang di atas ini adalah pipe inlet. Jadi fluida dari suatu reservoir gitu mau masuk ke pipa. Nah, besarnya kerugian aliran itu ditentukan oleh harga KL-nya. Dan KL ini ditentukan oleh konfigurasi antara reservoir itu dengan pipanya. Jadi untuk gambar yang atas paling kiri, ini harga KL-nya itu cukup besar, yaitu 0,8. Tetapi untuk yang tengah itu 0,5. Sedangkan yang paling kanan, yang ada rounded-nya, itu harga KL-nya menjadi lebih kecil. Untuk tiga gambar yang bagian bawah, itu adalah pipe exit atau aliran itu keluar dari pipa. Ini harga KL-nya itu tergantung dari alirannya laminer apa turbulen. Ini bisa kita lihat di catatan yang di bagian bawah itu. Nah, selanjutnya adalah sudden expansion dan sudden contraction. Sudden expansion itu adalah pembesaran penampang aliran secara mendadak atau secara tiba-tiba. Nah, maka harga KL-nya itu ditentukan atau dihitung dengan persamaan ini. Jadi tergantung berapa harga D kecil maupun D besarnya. Lalu gambar yang di bawahnya ini adalah sudden contraction. Untuk sudden contraction itu harga KL-nya bisa dilihat di grafik ini yang sebelah kanannya. Lalu yang paling bawah, gambar bawah ini adalah gradually expansion yang sebelah kiri dan sebelah kanan gradually contraction. Jadi membesar secara gradual ya, secara berangsur-angsur dan mengecil secara berangsur-angsur. Harga K-nya itu bisa dilihat di tabel ini ya, dan harga KL-nya itu dipengaruhi oleh besarnya sudut. Ini baik untuk yang expansion maupun yang contraction. Berikutnya adalah bends. Bends itu lengkungan atau belokan ya, belokan. Yang gambar paling kiri atas, paling kiri atas itu adalah 90 derajat smooth bend. Dibelokkan 90 derajat dan smooth, halus gitu ya. Itu harga KL-nya itu kalau dia nyambungnya itu pakai flange itu harga KL-nya 0,3. Tapi kalau pakai ulir itu harga KL-nya 0,9. Lalu gambar yang di sebelah kanannya itu meter. 90 derajat meter bend. Meter itu belokan tapi tidak halus. Ya, ini bisa dilihat ini gambarnya seperti ini. Ini harga KL-nya adalah 1,1. Tetapi kalau meter itu diberi flange atau diberi sirip-sirip ini, maka harga KL-nya itu menjadi 0,2. Gitu. Lalu yang paling kanan itu adalah elbow 45 derajat dengan sambungan ulir itu harga KL-nya 0,4. Gambar yang bawah paling kiri itu adalah return bend 180 derajat atau
belokan balik ya. Ini kalau sambungannya dengan flange harga KL-nya 0,2, tapi kalau ulir itu 1,5. Kemudian gambar di sebelah kanannya ini adalah pencabangan dengan T. Tetapi ya ini ada 2 T ya, yang nomor 2 dan nomor 3 dari kiri. Yang nomor 2 ini alirannya belok. Dari kiri belok ke atas, sedangkan yang sebelah kanannya itu lurus. Nah, ini juga harga KL-nya berbeda. Ini bisa dilihat di sini ya, harga KL-nya sudah diberikan. Kemudian yang paling kanan itu union atau sambungan, atau di lapangan itu sering disebut dengan shock gitu ya. Shock. Jadi kalau orang lapangan menyebutnya shock. Ini kalau shock berulir itu harga KL-nya 0,08. Nah, kemudian untuk berbagai valve dan bagaimana kondisi pembukaannya itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi ada globe valve, ada ball valve, ada swing check valve. Jadi saya yakin Anda semua sudah paham ini ya. Globe valve, ball valve, kemudian ada gate valve dan swing check valve. Swing check valve itu katup searah, atau orang yang di lapangan sering disebut aja dengan check valve gitu. Nah, gate valve itu adalah valve yang bentuknya itu seperti pintu gitu ya. Jadi buka nutupnya itu turun naik gitu. Nah, kemudian sedikit penjelasan tentang aliran yang masuk ke pipa tadi. Jadi kalau dari reservoir masuk ke pipa itu ada bagian yang disebut dengan vena contracta. Vena contracta itu adalah bagian aliran yang di sini diameternya itu paling kecil. Jadi kalau ini diameternya segini ya alirannya. Lalu yang ini itu paling kecil, yang di vena contracta itu hanya segini. Yang di sebelah atas dan atau di sekelilingnya ini ya, kalau digambar ini atas dan bawahnya itu vortex ya, atau ulaan ya. Jadi terjadi vortex di situ. Nah, dari rugi-rugi minor tadi itu sebetulnya juga bisa dinyatakan dengan panjang ekivalen. Artinya adalah minor losses tadi dapat dinyatakan setara dengan berapa meter panjang pipa dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi itu dinyatakan dengan F-nya. Contoh misalnya kita punya angel valve atau valve sudut semacam ini. Ini lossesnya itu adalah minor losses. Minor losses ya, dihitung dengan KL dikalikan V kuadrat per 2G tadi. Harga KL-nya bisa dilihat di tabel. Nah, ini dapat disetarakan dengan, jadi satu angel valve itu setara dengan berapa panjang pipa dengan kondisi aliran tertentu. Nah, berarti delta P dari titik 1 dan 2 di angel valve ini harus sama dengan beda tekanan antara titik 1 di sini dan titik 2 di sini ya, titik 3 dan 4 di pipa lurus ini. Sehingga kita bisa gunakan persamaan delta P-nya itu adalah ini. Jadi ini harus sama ini. P1 dikurangi P2 harus sama dengan P3 dikurangi P4. Nah, minor losses untuk angel valve ini bisa dihitung dengan persamaan itu. Sedangkan major losses pada pipa ekivalen itu dapat dihitung dengan ini. Jadi panjangnya antara titik 3 dan 4 itu adalah panjang ekivalen. Sehingga panjang ekivalen atau L ekivalen itu dapat dihitung dengan persamaan ini. Ya. Nah, kalau
dalam suatu instalasi pemipaan atau perpipaan itu terdiri dari pipa lurus, kemudian ada beberapa fitting, dan kemungkinan juga terjadi perubahan-perubahan ukuran gitu ya, maka total head losses-nya itu dapat dihitung dengan persamaan ini. Jadi kita menjumlahkan rugi-rugi mayor dan rugi-rugi minornya. Nah, rugi-rugi mayornya itu adalah sigma ini. Kemudian rugi-rugi minornya adalah sigma ini. Jadi masing-masing dihitung gitu ya. Lalu dijumlahkan. Nah, kalau dalam suatu rangkaian perpipaan itu diameternya konstan, tidak terjadi perubahan diameter, ya maka dapat dijumlahkan dulu untuk rugi-rugi mayornya itu F kali L per D, dan rugi-rugi minornya adalah sigma KL, dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan V kuadrat dibagi 2G. Ini jika tidak ada perubahan diameter. Nah, terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.